aja tanpa menunda-nunda lebih lagi, yuk kita doa. Tuhan, aku bersyukur untuk di awal Maret ini bisa ada kesempatan untuk bagiin firman Tuhan melalui renungan di siang hari ini. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, memberikan kami kesukaan setiap kali kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu itu sumber kehidupan, sumber hikmat, dan firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kebenaran yang membebaskan hidup kami dari setiap tipu muslihat iblis, dari setiap tipu daya dunia, dari setiap belenggu dosa, dari setiap hal-hal yang kami bahkan gak sadarin. Itu sebabnya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang menyukai firman Tuhan. Gak cuma menyukai, tapi kami juga suka untuk melakukan firman ini, sehingga pada akhirnya Engkau melihat bahwa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Dan aku bersyukur untuk setiap teman-teman semua yang baru pertama kali join di live talk ini, Tuhan. Biar Engkau berikan ketenangan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan mereka pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman Tuhan ini bisa dibukakan secara sederhana dan mereka dapat langsung lakukan. Dan mereka dapat lihat bahwa buah itu nyata berbuah dalam kehidupan mereka. Aku bersyukur Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang bertahta, dan Engkau Allah yang mampu untuk mengalahkan setiap musuh-musuhmu Tuhan. Roh-roh yang jahat di udara yang merencanakan ingin menggagalkan, ingin menunda, ingin menghancurkan rencana Tuhan, itu semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku percaya Engkau Allah satu-satunya yang hidup, yang berdoa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mau baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Hari ini kita bacanya dikit aja sampai pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi sebenarnya Kisah Para Rasul ini ditulis untuk Theophilus gitu ya. Theophilus, si penulis mengatakan, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tunggu, kalau misalnya penulis buku ini bilang, dalam bukuku yang pertama, tunggu, ini bukuku yang pertama ini yang mana ya? Ada yang pernah baca ini dan bingung nggak? Kayak buku yang pertama, apa ini gitu kan? Jadi sebenarnya Kisah Para Rasul itu adalah buku yang kedua. Buku yang pertama adalah kitab Lukas. Nah, jadi si penulis itu nulis buku yang pertama, Lukas, itu berisi tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya kepada Roh Kudus, kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Yesus udah memberikan perintah kepada para rasul yang udah dipilih. Ini menarik ya, kan sebelumnya di kitab Injil yang kita baca adalah para murid. Tapi penulis di sini menuliskan para rasul. Para murid nggak lagi tulis para murid, tapi para rasul. Kepada mereka, kepada para rasul, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi si penulis ini kasih sebuah pesan pendahuluan supaya akhirnya pembaca tuh tahu kalau kitab Kisah Para Rasul ini berkaitan sama kitab Lukas. Jadi mengulang sedikit hal yang udah disampaikan di kitab Lukas gitu ya.
Kepada para rasul, Yesus udah menunjukkan, kita udah baca di kitab Lukas, bahwa Yesus menunjukkan dirinya kalau dia udah bangkit dari kematian. Bahkan ke beberapa muridnya, lihat bukti yang ada di tangan dan di lambungnya. Kepada Thomas juga Yesus tunjukkan itu. Dan akhirnya sampai kepada para murid lainnya, ya kan, ketika mereka sedang menangkap ikan. Jadi Yesus tuh sudah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah selama 40 hari setelah kebangkitannya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi aku baru aja baca kitab Lukas ya, dari Bible Study sama menti aku, dan memang Yohanes Pembaptis tuh bilang bahwa bagian aku cuma membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih besar daripada aku akan datang dan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka bertanya kepada Yesus, maukah Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat dari zaman dahulu, ketika mereka mau membuktikan sebuah kebenaran, itu kan dari saksi yang menyaksikan gitu ya, dari orang-orang yang dapat dipercaya gitu kan. Akhirnya berita itu mulai disebarluaskan. Nah, jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan oleh mereka, para rasul, para murid. Sampai akhirnya Yesus tuh nggak kelihatan lagi karena awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Oke, mungkin aku mau balik ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dulu waktu aku S1, aku itu pernah menuliskan sebuah skripsi ya. Skripsi salah satunya berjudul mengenai tentang fenomena Pentakosta. Ya, fenomena Pentakosta. Dan dulu ya, sekitar berapa? 4 tahun lalu, aku tuh baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, itu masih, ya oke, aku baca semuanya tapi kayak masih kepotong-potong. Kenapa? Karena aku cuma fokus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan akhirnya ya mulailah ya, aku baca buku-buku tentang bagaimana Roh Kudus turun, bagaimana Roh Kudus itu bekerja, dan segala macam. Tapi hari ini aku melihat bahwa dulu tuh aku keliru membaca itu, karena aku cuma baca semua, tapi aku cuma mengerti setengah. Tapi hari ini ada satu kata sambung yang digunakan, yang sebenarnya itu adalah menyambungkan dua fenomena. Apa itu? Yang pertama, Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau para rasul menerima Roh Kudus, mereka akan menerima kuasa. Mereka akan menerima otoritas. Yang sebelumnya mereka hanya menyaksikan Yesus yang berkata, sembuhlah, sembuh. Apalagi Yesus yang melakukan
pelipat gandaan makanan terjadi. Yesus yang mengatakan kepada Lazarus, bangkitlah, jadi. Tapi Yesus mengatakan bahwa para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi kuncinya adalah kita perlu punya Roh Kudus yang membuat kita akhirnya memiliki kuasa, yang akhirnya membuat kita memiliki otoritas. Ada banyak orang mencari kuasa, ada banyak orang mencari otoritas, tapi mereka bukan mencarinya kepada Roh Kudus. Mereka bukan mencari di dalam Roh Kudus, tapi ada banyak hal ya. Ada banyak sumber di luar sana yang bisa memberikan kita kuasa. Setuju nggak? Setuju nggak kalau bukan Roh Kudus doang yang bisa memberikan kita kuasa? Tetapi kalau misalnya kita ngomong kita menerima kuasa karena Roh Kudus ada dalam diri kita, jangan lupa bahwa kuasa itu punya tujuan. Roh Kudus itu diberikan di dalam kita, tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya, itu punya tujuan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tunggu, tapi kan itu adalah perkataan Yesus kepada para rasul saat itu. Apakah kita sekarang menerima kuasa juga ya? Apakah kita sekarang jadi bisa untuk bersaksi ya? Apakah itu hanya pesan khusus bagi para rasul? Kita baca dulu sampai ke bawah ya. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nih, menariknya gini ya. Para rasul menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Para rasul menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga. Tapi ketika mereka tercengang lah ya ngelihat fenomena seperti itu, ngelihat peristiwa seperti itu, di mana akhirnya mereka benar-benar lihat pakai mata mereka Yesus naik ke surga sampai akhirnya Yesus ketutupan awan-awan gitu kan. Nah, menariknya adalah ada dua orang berpakaian putih dekat mereka. Apakah dua orang itu adalah malaikat? Apakah dua orang itu adalah siapa gitu? Yang kok bisa ya dua orang itu yang berpakaian putih itu bisa menyampaikan tentang kedatangan Yesus? Ini kan Yesus lagi naik terangkat ke sorga. Kenapa ya mereka perlu menjelaskan bahwa Yesus juga akan kembali nih dengan cara yang sama? Jadi sebenarnya yang aku mengerti dari ayat ini adalah peristiwa Yesus naik ke surga dengan segala kemuliaan itu akan disaksikan juga oleh kita, para murid-muridnya, para domba-dombanya, anak-anak kesayangannya, akan menyaksikan bagaimana Yesus akan turun ke dunia, yang dimana Yesus turun dari surga gitu ya, nggak dari mana-mana, dari surga. Dan akhirnya kita akan menyaksikan Yesus dengan kemuliaannya, Yesus dengan tubuh surgawinya. Nah, tadi aku kan bahas Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, ada yang jawab nih, "Kakak dari lahir Kristen." Oh iya. Aku tunggu. Aku benerin dulu. Aku dibesarkan oleh keluarga Kristen. Tetapi aku baru percaya itu umur aku 13 tahun. Harus bersaksi karena saat kita bersaksi kita lebih dekat pada Tuhan. Ya, keluarga Kristen. Lucu ya namanya keluarga Kristen. Kamu sekeluarga Kristen semua. Nah, jadi pelayanan Yesus itu
ya, pelayanan Yesus itu yang tercatat di dalam kisah Lukas, karena aku bilang sebenarnya kisah para rasul itu adalah kitab kedua setelah si penulis menulis kitab Lukas, jadi berkaitan gitu ya, Lukas dan kisah para rasul. Jadi pelayanan Yesus tuh nggak hanya berhenti ketika kitab Lukas itu selesai, tetapi dari kisah para rasul ini kita akan menyaksikan pekerjaan Yesus yang masih akan berlangsung melalui Roh Kudus dan gereja mula-mula. Emang Yesus ada minta supaya kamu bersaksi, lalu kapan Yesus menjadi Tuhan? Nah, jadi ada nih yang baru yang join di sini nih. Halo, Soeb namanya ya. Yang baru pertama kali join. Halo, salam kenal. Ya, jadi kalau misalnya Soeb pengen tahu lebih lagi, dengerin aja karena sebelum-sebelumnya kita udah bahas hal itu di kitab Yohanes. Dan karena hari ini aku lebih banyak ingin berbagi renungan ya, aku nggak terbiasa untuk berdebat dan aku nggak mau, jadi kita lanjutkan aja. Jadi pelayanan Yesus itu nggak berhenti ketika Yesus itu naik ke surga. Ya, itu nggak berhenti sampai situ. Tapi ada kegerakan selanjutnya, pekerjaan yang Yesus sudah katakan dan itu terjadi sepanjang gereja mula-mula dengan bantuan dari Roh Kudus. Jadi menariknya adalah yang Yesus katakan sebelumnya tentang Roh Kudus akan diberikan kepada para murid, itu tuh benar-benar terjadi karena si penulis dari kisah para rasul ini menuliskan bahwa Yesus telah memberi perintah kepada para rasul yang dipilihnya oleh Roh Kudus. Jadi diulangin lagi sama si penulis kitab kisah para rasul ini bahwa perkataan Yesus tuh dari awal sampai Yesus itu udah nggak ada, itu tuh masih konsisten ya, masih terjadi ya gitu, nggak ada yang berubah. Nah, jadi kan Yesus mengatakan bahwa para murid ini nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Para murid ini harus tetap di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yesus sudah pernah katakan sebelumnya, kalau Roh Kudus itu Yesus minta dari Bapa supaya diberikan kepada para rasul. Aduh, udah berulang kali itu kisah tentang Roh Kudus diucapkan oleh Yesus ya, dari ketika Yesus berdoa sebagai Imam Besar Agung, dari Yesus yang membicarakan tentang Roh Kudus yang akan mengingatkan, yang akan mengajar, itu udah banyak kita baca di kitab Yohanes. Jadi benar-benar akhirnya para murid ini mereka punya tugas untuk mereka nggak pergi dari Yerusalem. Ini ketika kita baca ya. Ketika Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem, mungkin nanti kita lihat di renungan-renungan sebelumnya, tapi kita mungkin bisa renungkan itu dalam hati kita sebentar. Kalau kita menerima pesan itu untuk kita jangan gitu ya, jangan pergi dari Yerusalem. Kita di posisi para murid, kita akan melanggar nggak ya? Kita akan, aduh, kayaknya di Yerusalem kita bakal kejar-kejar orang deh. Aduh, kayaknya kalau di Yerusalem kita bakal dicari-cari sama orang mulu. Kayaknya kalau di Yerusalem kita akan ngalamin ini, ngalamin itu. Ngalamin banyak hal yang gak enak. Karena banyak orang mencari-cari para murid Yesus. Di Yerusalem, aku akan menantikan dengan sabar gitu ya, dengan berbagai ancaman, penderitaan, apalagi hal-hal yang gak enak. Atau aku akan, udahlah, kayaknya kalau dinanti-nantikan, kayak ditunggu-tunggu gak bakal datang. Gimana? Mungkin nanti kita akan tahu jawabannya di renungan di beberapa hari mendatang, tapi kita bisa renungkan sekarang dulu. Kalau misalnya kita dijanjikan sesuatu, kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita mau tetap tunggu, kita kayak, aduh lama nih, aduh nggak terima nih, aduh apa Tuhan itu lupa gitu.
kenapa harus menanti begitu lama gitu ya? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, yang menariknya adalah dari kita lihat sepanjang pelayanan Yohanes Pembaptis ya, karena aku baru baca kitab Yohanes dan aku juga lagi baca kitab Lukas. Yohanes itu sudah membicarakan hal ini tentang Roh Kudus. Padahal kalau Yesus sendiri mengajarkan, memberitahukan kepada para murid tentang Roh Kudus itu ketika para murid sudah akan melihat waktu-waktu terakhir Yesus gitu ya, sebelum akhirnya Yesus mengalami penderitaan. Tapi dari awal pelayanan Yohanes aku tuh udah ngeh, Yohanes ini dia benar-benar diberikan hikmat ya sama Tuhan, dia diberikan pengertian sama Tuhan, visi daripada Tuhan. Karena dia adalah seorang yang emang udah dikhususkan ya dari kecil untuk menjadi hamba Tuhan gitu kan, si Yohanes Baptis. Nah, Yohanes Baptis sudah dari awal mengatakan bahwa Yohanes membaptis, aku hanya membaptis kamu dengan air. Yohanes Baptis yang bertugas sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan supaya akhirnya juru selamat itu bisa datang, ya kan? Kalau misalnya kita lihat dari perjanjian lama, ada yang dikatakan bahwa setiap gunung harus diratakan, setiap jalan berkelok harus diluruskan, setiap tanah-tanah yang gak rata tuh harus diratakan, supaya akhirnya juru selamat bisa jalan gitu kan. Nah, si Yohanes Baptis itu benar-benar menjadi forerunner, menjadi pembuka jalan, menjadi orang yang kayak apa ya, forerunner, pengawal gitu loh, yang berjalan di awal, beresin semua kayak Pak Presiden gitu ya. Mau datang ke sebuah daerah, pasti kan udah ada tuh beberapa pemimpin yang udah cek lapangan, yang udah cek keamanan, yang udah cek, oke ini aman gak, oke ini hujan gak, oke ini gimana, ada ancaman gak, kan udah diperiksa, udah dipersiapkan oleh para pemimpin yang datang duluan sebelum presiden. Sama halnya dengan Yohanes Baptis. Yohanes Baptis itu siapkan jalan, sudah beritakan tentang pertobatan, sudah menyebarkan pesan-pesan peringatan tentang kerajaan Allah yang udah mau datang, sebelum akhirnya Yesus datang. Dan yang aku baru sadarin kemarin ya ketika baca lagi renungan firman Tuhan, oh iya ya, si Yohanes Baptis sih udah katakan bahwa aku hanya baptis kamu dengan air. Yohanes Pembaptis itu tahu batasan dia adalah hanya orang yang akan memberikan pesan peringatan supaya orang-orang bertobat, supaya orang sadar akan dosanya. Dan Yohanes Baptis hanya akan membaptis mereka, tapi nggak lebih daripada itu. Karena lebih daripada itu adalah bagian dari Yesus yang akan mengajar, yang akan menyatakan mujizat, yang akan menyembuhkan orang sakit, yang akan membangkitkan orang mati, yang akan mengumpulkan domba-domba yang udah tercerai-berai. Makanya Yesus katakan bahwa aku adalah gembala yang baik, yang mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku waktu itu udah sempat bahas juga ya dari Yesaya berapa tuh, tentang bagaimana peringatan yang Allah berikan kepada Yesaya kepada para gembala Israel yang membiarkan domba-dombanya Tuhan, bukan domba-domba Israel ya, bukan domba-domba mereka, tapi domba-domba Tuhan, sampai tercerai-berai, sampai hilang, sampai luka, sampai kurang makan, sampai kurang minum, sampai harus Tuhan turun lagi untuk memberikan penjagaan bagi mereka, makanan yang cukup bagi mereka, pemeliharaan bagi mereka, dikasih minum, dikasih kenyamanan, dicari. Makanya aku ketika dengerin salah satu lagunya yang ada dari Amerika, Cory Asbury ya, itu yang menciptakan lagu, aku tuh lupa judulnya tapi tahu lagunya, dimana dia itu menceritakan dari lagunya bahwa Tuhan itu rela untuk tinggalin 99 domba demi mencari yang satu. Kalau dibilang tentang kasih Tuhan, wah kasih Tuhan tuh besar banget, luar biasa banget, indah banget. Bahkan sampai hari ini aku sadar bahwa aku masih kadang-kadang masih belum mengerti, kadang-kadang aku masih apa ya kasih Tuhan. Aku kadang-kadang masih perlu untuk belajar lebih lagi, ngalamin lebih lagi, menyaksikan lebih lagi tentang kasih Tuhan, supaya akhirnya aku bisa menjadi saluran kasih Tuhan. Nah sama ketika baca Yesaya itu, aku menyaksikan bahwa harus Tuhan lagi ya yang turun jadi gembala, menyatakan dirinya mencari domba-domba yang hilang. Karena domba-domba itu, ya katakan, domba-domba itu kepunyaan Bapa.
Dan Bapak percayakan, Bapak dorong domba-domba itu, orang-orang itu untuk datang kepada Yesus, dan akhirnya mendengar perkataan Yesus, mendengar perintah, kehendak, pengajaran, apalagi isi hatinya Bapak. Dan setiap orang yang menerima perkataan Yesus adalah domba-dombanya Allah. Nah, jadi yang menarik di sini adalah aku mau lihat di pasal yang ke-6. Jadi kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 ini dikatakan, "Shalom Kak Lenti Hareva, salam kenal." Shalom. Oh iya, aku udah kenalan. Kita udah ngobrol lewat inbox. Nah, jadi maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nih, menarik ya. Kalau kitab Lukas hanya menceritakan pekerjaan pelayanan Yesus di dalam masa inkarnasinya di bumi. Tetapi di kitab Kisah Para Rasul kita akan saksikan bagaimana dampak dari kenaikan Yesus ke surga. Dampak dari Yesus yang sudah duduk bertahta di surga. Dampaknya apa ke gereja Tuhan? Dampaknya apa kepada para pengikutnya? Dampaknya apa kepada para rasul? Karena kita tahu bahwa Yesus sudah pernah katakan bahwa Yesus tidak akan selamanya bersama dengan para murid. Maksudnya adalah Yesus tidak akan selama-lamanya berada di bumi dalam inkarnasinya, dalam tubuh inkarnasinya. Tetapi Yesus akan kembali ke surga karena ada tugas lanjutan. Jadi misi Yesus di bumi itu hanyalah misi sementara, karena Yesus akan harus kembali ke surga. Yesus harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih luar biasa lagi. Enggak cuma hanya bertahta doang ya, enggak. Tapi dia juga menjadi apa? Menjadi pendoa syafaat, menjadi imam besar kita. Jadi apa lagi? Yesus, bayangin ya, Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita kepada Bapa di sorga. Yesus pendoa syafaat yang mengerti kelemahan kita dan menjadi pembela kita. Yesus juga yang menjadi imam besar agung kita, di mana dia yang senantiasa akan menguduskan, memulihkan, menyucikan kita. Nah, jadi ketika Yesus kembali ke surga, Yesus naik ke atas surga, itu bukan the end of the world, bukan berakhirnya dunia, tetapi ada pekerjaan yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Makanya Yesus katakan sebelumnya, kalau kita baca nih, karena kita baru bahas kitab Yohanes ya, kita nggak baca kitab Lukas kapan-kapan. Yesus katakan bahwa akan lebih baik bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada para rasul, pada para murid. Waktu aku baca itu sebenarnya aku kayak berpikir, bagaimana bisa Roh Kudus itu kelihatan lebih besar daripada pekerjaan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi balik lagi kita lihat bahwa ada banyak hal yang dikerjakan Roh Kudus yang membuat pekerjaan Yesus lengkap, yang membuat pekerjaan Yesus tuh berbuah. Lewat apa? Lewat pemberitaan Injil. Menarik ya? Cuma memberitakan Injil, tapi nanti kita lihat apa sih yang terjadi kepada para pengikutnya. Apa sih yang terjadi oleh orang-orang yang akhirnya mendengar perkataan Yesus? Kok mereka tiba-tiba bisa percaya? Kok mereka sadar akan keperdosaan mereka dan akhirnya mereka mau menyerahkan diri kepada Yesus? Ya, itu di renungan nanti ya. Kita baru bahas di pasal yang pertama. Pelan-pelan dulu. Jadi mereka, para rasul di ayat yang ke-6 ini kan sempat menanyakan kepada Yesus, "Kapan nih Tuhan Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena memang kita lihat di dalam perjanjian lama, kerajaan Allah itu akan didirikan, akan bukan dicanangkan,
dibangun oleh Sang Mesias yang akan nyata deh bagi semua orang gitu ya, untuk akhirnya melihat bahwa oh ya, ini nih kerajaan Allah, ini nih adalah sebuah penyempurnaan dari berkat-berkatnya Allah kepada seluruh dunia melalui keturunannya Abraham. Ini agak sedikit jelimet dari tadi ya pembahasan aku tentang awal dari kisah para rasul ini, tapi sedikit aja biar kita tahu sebelum nanti kita akhirnya maju lebih kencang ke pasal-pasal yang setelah ini, pasal 1. Jadi para rasul ini mengharapkan adanya sebuah penggenapan politik dari kerajaan Israel. Jadi mereka mengharapkan bahwa Yesus, Sang Mesias tuh harusnya benar-benar memberikan bukti dong adanya pemulihan politik bagi orang-orang Israel saat itu. Nah, aku pengen lihat sebelumnya di Yohanes 6 ayat 15. Ya, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi para murid ini masih punya pemikiran bahwa Yesus harus menyatakan dirinya sebagai raja yang memiliki kuasa politik, yang memiliki dampak politik, dampak pemulihan secara politik bagi orang Israel. Di Yohanes 6 ayat 15 udah tercatat ya hal ini. Tetapi jawab Yesus apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus menjawab pertanyaan para rasul bahwa mengenai itu kamu gak perlu pikirin, kamu gak perlu khawatirkan, kamu gak perlu pusingin. Karena ada hal yang lebih penting lagi. Apa itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan sebuah pesan bahwa ketika kamu menantikan Roh Kudus itu, ketika kamu akhirnya akan menerima Roh Kudus itu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang mereka lihat dari diri Yesus, pelayanan Yesus saat itu. Apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa melakukan pelipat gandaan makanan, apalagi bisa mengajar orang. Padahal kan para muridnya kita tahu backgroundnya macam-macam ya, dan hanya sedikit yang memiliki background pendidikan baik gitu ya. Yang lainnya kan lebih banyak adalah orang-orang yang berasal dari status sosial yang rendah. Tapi bagaimana bisa para murid menjadi saksi Yesus ya? Ingat, para murid juga belajar dari Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanan Yesus. Jadi dibilang para murid ini kan mereka bukan orang-orang yang bersekolah, tapi mereka adalah orang-orang yang lulus cum laude dari pengajaran Yesus, karena mereka hampir bersama dengan Yesus 24 jam dalam satu hari selama hampir kurang lebih 7 hari setiap selama 3,5 tahun. Jadi bayangin udah kayak kuliah aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya gimana ya para murid jadi saksi, kan para murid mereka nggak terlalu tahu tentang budaya, mereka nggak terlalu menghafal banget tentang perjanjian lama dan segala macam, dan bagaimana penggenapan apa segala macam, gimana nanti mereka bersaksi ya. Iya ya. Ketika Yesus menjawab ini, ketika Yesus mengatakan tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Gak ada salah satu dari murid itu yang tunggu Tuhan, time out, tunggu dulu. Kita kan orangnya nggak terlalu pintar bicara ya. Nggak ada salah satu dari para murid yang menyalak
perkataan Yesus. Nggak ada satu dari para murid yang kayak, "Aduh Tuhan, bersaksi apa lagi? Kita tuh orangnya nggak pinter bicara. Kita tuh orangnya nggak bisa melakukan mujizat. Kita orangnya nggak bisa untuk melakukan hal-hal besar seperti Engkau. Gimana kita bisa bersaksi?" Enggak ya. Di sini nggak dicatat para murid tiba-tiba langsung berkata seperti itu kepada Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana sih para murid ini akhirnya diberdayakan oleh Roh Kudus. Petrus dan murid-murid lain cuma membahas hal-hal yang sederhana dari kehidupan Yesus, dari perjanjian lama. Kok bisa ya orang-orang itu bisa percaya, bisa langsung paham, orang-orang yang mendengarkan bisa langsung bertobat? Ya, itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kepintaran para rasul, bukan karena kemampuan para rasul, tapi karena Roh Kudus. Ia memberikan mereka kuasa. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kita sebuah kuasa, ya, sebuah otoritas, tapi juga bisa memberikan kita hikmat. Memberikan kita apa lagi? Memberikan kita keberanian. Memberikan kita apa lagi? Memberikan kita kemurahan, ketulusan, kasih. Makanya nggak bisa kita bedain buah roh dengan yang namanya karunia-karunia roh. Karena itu adalah satu kesatuan dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, nggak bisa kita paksain untuk gimana ya kita punya damai sejahtera. Aduh, mau pelayanan, tiba-tiba kehilangan damai sejahtera. Aduh, gimana ya? Aduh, nggak boleh. Aku harus punya damai sejahtera untuk bisa melayani hari ini. Nggak boleh. Aku hari ini bakal ketemu sama banyak orang, pelayanan gereja. Aku harus punya damai sejahtera. Nggak bisa. Damai sejahtera, kasih, sukacita itu nggak bisa dibuat pura-pura. Karena itu adalah murni pekerjaan dari Roh Kudus. Terus gimana dong kalau misalnya kita lagi tiba-tiba khawatir, kita takut, kita nggak bisa ngerasain damai sejahtera? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk berikan, untuk nyatakan buah roh itu, sehingga kita bisa melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Kita bisa, dimanapun kita sedang berada, kita bisa tetap mengalami yang namanya kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan. Sesulit apapun keadaan, kita bisa tetap punya kemurahan hati, kita tetap bisa punya kelemah lembutan, kita tetap bisa punya penguasaan diri. Atau misalnya juga tentang karunia roh, ada orang-orang yang seneng banget gitu ya dapetin karunia roh. Wah, aku bisa ngajar, wah aku bisa bahasa roh, wah aku bisa berkata-kata dengan hikmat, wah aku bisa memberikan nasihat, aku bisa menolong orang, mengajar orang. Tapi lupa kalau itu adalah buah dari karya dari Roh Kudus. Kita nggak bisa sombong. Dan karena itu namanya karunia, aku percaya Tuhan berikan for free. Kesalahpahaman yang terjadi di antara orang Kristen adalah mereka meminta karunia yang mereka inginkan. Namanya karunia, Tuhan berikan dengan kasih karunia-Nya. Jadi kalau misalnya kita tahu nih ya, ada beberapa kuesioner yang membuat kita mengetahui ada berapa sih karunia yang kita miliki, karunia apa aja sih yang kita miliki, karunia roh itu. Kalau misalnya tertarik mungkin kapan-kapan aku bisa bagiin ya. Jadi ada orang-orang yang cuma diberikan 3 karunia roh: mengajar, menasihati, berkata-kata hikmat. Ya, itu kita lihat, itu hamba Tuhan keren banget ya, dia bisa berkata-kata dengan hikmat, dia bisa mengajar orang. Tuhan, aku mau mengajar, aku mau berkata dengan hikmat. Yang aku percayai, mau sampai kapanpun kita mendoakan itu, kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, kita tidak akan menerima. Karena kasih karunia itu datangnya dari belas kasihan Tuhan, dari kasihnya Tuhan, bukan dari permintaan kita. Ya, dan hati-hati ketika kita meminta dalam doa kita, seringkali kita meminta apa? Sesuatu yang kita nggak tahu, sesuatu yang kita nggak paham. Ya, kita minta, aku mau Tuhan minta karunia untuk bisa berbahasa roh. Aku pengen bisa meminta karunia untuk bisa bernubuat gitu ya, seperti berapa hamba Tuhan. Nah, kalau memang itu bukan karunia kita nggak akan bisa dapetin itu. Dan setiap orang itu yang Tuhan percayakan karunia itu, Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban. Nggak mudah loh untuk diberi kepercayaan oleh Tuhan memiliki karunia itu. Ya, jadi seberapapun karunia roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita,
belajar bersyukur dan memaksimalkan karunia itu sehingga karunia itu dapat berbuah dan buah itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi aku percaya bahwa karunia roh itu nggak bisa dipisahkan dari buah roh. Ada orang-orang yang dahsyat dengan karunia yang Tuhan berikan, tetapi mereka tidak tidak kelihatan buah rohnya. Ada orang mengatakan, ya udah aku karunia aja, kamu buah roh aja, aku karunia, nggak bisa. Karena Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh dan karunia roh kepada kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, makanya bicara tentang Roh Kudus yang kita terima saat ini, kita percaya bahwa ketika kita udah percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang sudah menebus kita, dan kita sudah dilayakan menjadi anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga, kita sudah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah menerima Roh Kudus itu. Tetapi Roh Kudus yang kita terima ya, bukan hanya bertugas untuk keuntungan kita sendiri, tetapi apa? Untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, yang mau aku sampaikan di sini adalah kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, ya, dengan adanya Roh Kudus itu, seberapa banyak kita mengandalkan diri kita kepada Roh Kudus? Seberapa banyak kita hidup dituntun oleh Roh Kudus? Paulus mengatakan, hendaklah kamu jangan hanya hidup di dalam roh, tetapi juga dituntun oleh roh. Apakah setiap hari kita dituntun oleh Roh Kudus? Atau kita masih besar kepala nih, menganggap bahwa kita bisa berjalan sendiri? Roh Kudus nantilah, hari-hari tertentu aja kalau lagi susah, ya kan? Atau di hari Minggu aja baru mengandalkan Roh Kudus? Atau kita mau setiap hari, setiap saat mengandalkan Roh Kudus? Bicara tentang saksi Tuhan, berarti kita punya tugas untuk menyatakan nama Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita sadar bahwa kita punya tugas menjadi saksi Kristus, pasti Roh Kudus itu akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau ada bapak, ibu, atau saudara sekalian yang lagi mengalami pergumulan, yang lagi ngalamin kesusahan, yang lagi ngalamin yang namanya di ujung jurang, ya, dan saudara lagi mengharapkan pertolongan Tuhan, saudara lagi mengharapkan untuk Tuhan datang memulihkan, datang menyembuhkan, datang untuk memberikan jawaban doa. Dan ketika Tuhan akhirnya menjawab doa kita, memberikan pertolongan kepada kita, jangan lupa untuk bersaksi. Bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu apakah kita harus sempurna dulu untuk jadi saksi? Apakah kita harus pinter dulu supaya bisa bersaksi? Apakah kita harus pintar ngomong dulu supaya bisa bersaksi? Enggak. Apa yang kita alamin dari kehidupan sehari-hari tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dibagikan kepada orang sekitar kita. Ya, tapi nanti mereka tahu dong kelemahan saya, tahu dong kelemahan keluarga saya, tahu dong kalau saya tuh dulunya ya jahat, masih suka ini, suka itu, suka yang menyedihkan hati Tuhan. Gak apa-apa. Mereka akan melihat bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Mereka akan melihat bahwa kita tuh gak bisa menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Sampai saat ini kita ada bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita. Gak apa-apa. Biarkan akhirnya mereka yang menilai bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang menopang hidup kita. Ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Zaman sekarang kayaknya kesaksian itu jarang untuk didengarkan. Kesaksian itu kayaknya kesaksian lagi, kayaknya tidak memberikan semangat, kayaknya nggak memberikan terobosan gitu ya. Nggak tahu ya, aku melihat beberapa orang di sekitar aku itu kayak sudah tidak terlalu semangat untuk bersaksi. Kira-kira kenapa ya?
Kira-kira kenapa ya ada orang jadi takut bersaksi? Karena sekali lagi kesaksian fokusnya itu adalah untuk menceritakan tentang Tuhan. Kesaksian fokusnya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kesaksian bukan cerita tentang, fokusnya hidup kita bukan, tapi tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan hibur kita, bagaimana Tuhan pelihara kita ketika kita udah gak sanggup, kita udah hampir gila, kita udah kehilangan harapan, kita udah kehilangan semangat hidup, tapi hari ini kita masih hidup semua karena Tuhan. Kita berani untuk akhirnya menceritakan kelemahan kita, kegagalan kita, kejahatan kita, kemunafikan kita. Dan akhirnya kita berani untuk mengakui bahwa ini semua tuh karena Tuhan loh yang kerja dalam hidup saya. Ini semua karena tangan Tuhan loh yang pegang hidup saya. Ada banyak orang mungkin sekarang udah gak semangat tertarik mendengarkan kesaksian karena kesaksian orang Kristen kebanyakan fokusnya kepada dirinya sendiri. Fokusnya kepada kemuliaannya sendiri, lupa kalau sebenarnya kesaksian itu senternya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Jadi kesaksian itu penting banget. Kesaksian itu penting banget karena pada akhirnya nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan diceritakan lewat kehidupan sehari-hari. Lewat kehidupan kita, lewat kehidupan orang-orang sekitar kita. Mungkin ada nih yang di sini yang join di live TikTok aku yang mau untuk berbagi apa sih yang jadi kesaksian teman-teman semuanya ketika menyaksikan Tuhan ada dalam kehidupan kalian, Tuhan pelihara hidup mereka. Aku mungkin mau bagikan sesuatu yang menarik ya. Jadi aku itu ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan, itu banyak banget mengalami penolakan. Jadi memang sebelumnya aku udah ambil sekolah khusus Alkitab dan udah banyak lah ya, gak cuma sekolah Alkitab tapi sekolah hamba Tuhan, dimana pada akhirnya itu semua tuntunan Tuhan, semua peristiwa yang Tuhan yang terjadi itu akhirnya mengerucut gitu ya. Akhirnya bener nih gitu. Akhirnya bener aku dipanggil jadi hamba Tuhan full time. Nah, orang terdekat aku itu tuh gak percaya gitu karena kayak jadi hamba Tuhan hidup dari mana? Hamba Tuhan gitu zaman sekarang apakah bisa hidup dengan hanya mengandalkan Tuhan? Dengan hanya mengandalkan pemeliharaan Tuhan, karena zaman sekarang orang semuanya hidup bergantung kepada gaji mereka, ya kan? Tapi aku percaya sebenarnya semua berkat yang kita terima, mau itu gaji, mau itu apa, berkat Tuhan, itu semuanya datangnya dari Tuhan, ya. Jangan kita keliru bahwa, ya kita sampai hari ini kerja supaya kita dapat berkat dari bos kita, enggak. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, yang mau aku sampaikan adalah sampai hari ini aku tidak kerja secara full time dari tahun 2022 bulan Desember. Tapi pada akhirnya aku melihat bahwa aku dipelihara oleh Tuhan. Oh iya, masih bisa makan, mengucap syukur. Oh iya, ya lagi nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa jajan-jajan, ya udah mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan dan muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Karena berkat Tuhan pasti cukup kan, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Dan aku melihat bahwa Tuhan, ini bener Tuhan jawab doa aku. Di waktu deadline aku ya, bayar segala apa, bayar listrik, bayar apa, pulsa, perlu pergi untuk pelayanan. Tuhan ada loh berikan apa yang aku butuhkan untuk bayar-bayar ini segala macam. Jadi aku belajar semakin bergantung kepada Tuhan, belajar semakin mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup. Kadang sebenarnya yang mengukur cukup atau tidak ya, atau lebih banyak mengukur tidak cukup itu sebenarnya idealnya kita, idealisnya kita. Padahal sebenarnya masih bisa hidup juga ya, itu yang aku alamin juga. Jadi aku melihat bahwa pemeliharaan Tuhan cukup, berkat Tuhan dibilang gak cuma secara materi aja aku terima, iya. Jadi sejak 2022 aku udah gak beli baju lagi
karena semua cukup, ya kan, semua masih cukup. Cuma kadang-kadang kita nih manusia yang, akhirnya punya idealis yang begitu tinggi, sampai akhirnya kita kayak matanya selalu kayak pengen belanja terus belanja, tapi aku belajar untuk merasa cukup. Jadi apalagi, aku melihat bahwa tiap minggu aku masih bisa makan, minum, badan aku sehat. Apalagi ketika aku butuh, untuk pelayanan, ya kalau memang itu kehendak Tuhan untuk aku pergi pelayanan, Tuhan buka jalan untuk aku bisa pergi, ya kan. Akhirnya kan sampai di tempat itu, gitu. Jadi aku juga banyak merubuhkan setiap idealis-idealis yang dibangun oleh kesombongan aku. Aku sadar bahwa aku sedang dibentuk oleh Tuhan, aku sedang dibentuk rasa cukupnya untuk melihat bahwa berkat Tuhan itu cukup, bahkan lebih. Kalau kita cuma lihat hidup kita doang, berkat Tuhan tuh, aduh segini kurang, ini belum ke mall, ini belum makannya, ini belum ininya, iya nggak? Tapi kalau kita melihat bahwa berkat Tuhan itu cukup, bahkan kita bisa lebihkan untuk orang-orang sekitar kita. Jadi aku pun setiap kali terima berkat Tuhan, dari Tuhan ya, setiap berkat yang aku terima, misalnya secara materi, aku akan selalu, Tuhan, ini nih, aku tiba-tiba dapat kiriman ini, aku tiba-tiba dapat kiriman makanan, ini aku dapat barang ini. Aku nggak langsung, oke ini buat aku, nggak. Oke Tuhan, aku lebihin ini buat orang-orang sekitar aku. Oh ini aku perlu kirim ini ke orang ini. Oh aku perlu bagi ini ke orang ini. Dan akhirnya aku melihat sampai hari ini Tuhan pelihara. Dan benar bahwa untuk menjadi saksi Tuhan, dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, membuat kita sanggup untuk menjadi saksinya Tuhan. Ada banyak orang gak pede menjadi saksi Tuhan karena dia melihat ke dirinya. Aduh, aku aja ngomong tuh kayak masih perlu belajar deh, biar gak patah-patah gitu, biar ketika public speaking itu bagus. Aduh gimana ya, kalau misalnya mau jadi saksi Tuhan kan harus kelihatan keren, kece gitu kan. Ada begitu banyak idealis yang kita bangun yang sebenarnya bukan dibangun dari atas dasar firman Tuhan. Dan kita perlu bertobat dan kita perlu minta Tuhan untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok idealis kita. Untuk akhirnya kita hanya hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini aku melihat bahwa, Tuhan, aku cuma mengucapkan kalimatnya sederhana. Aku cuma bagiin kesaksian ini. Kok orang-orang itu bisa ya untuk ngalamin Tuhan? Kok mereka jadi punya semangat lagi ya untuk ingat Tuhan? Mereka kok jadi punya gairah lagi ya untuk mengasihi Tuhan? Benar-benar bukan atas dasar kemampuan aku, tetapi atas dasar pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Kalau misalnya kita kembali lagi, kita hanya mengandalkan hidup kita, kekuatan kita, kemampuan kita, pertanyaannya mau sampai kapan? Sampai kapan sih kita kuat mengandalkan diri kita sendiri? Sampai kapan sih kita merasa bahwa kita bisa lakuin itu semua sendiri? Aku menyadari bahwa, wah, kalau dibilang kuat, nggak kuat Tuhan. 2022 adalah 2023 adalah masa aku ambil masa sabatikal. Dan bagi aku itu ada begitu banyak pelajaran hidup yang Tuhan ajarkan aku secara langsung. Bahwa Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku hanya perlu Tuhan. Aku perlu andelin Tuhan. Semua ilmu, semua pengalaman aku, semua hikmat yang aku miliki Tuhan, itu semua nothing kalau bukan Tuhan yang ada, yang bergerak dalam hidup aku. Jadi bicara tentang saksi Tuhan, ya, kita hanya perlu satu syarat. Kita yakinkan bahwa Roh Kudus itu ada tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu nggak hanya memberikan mengajarkan kita, nggak hanya mengingatkan kita, nggak hanya memberikan kita damai sejahtera, nggak hanya memberikan buah roh dan karunia roh, tapi juga akan menjadikan kita saksi. Makanya kita nggak bisa jadi orang Kristen yang ansos ya, dalam arti kita nggak bisa jadi orang Kristen yang hanya hidup bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus udah mati bagi kita. Dia udah serahkan hidupnya bagi kita.
Dia udah korbankan segalanya untuk kita. Dan karena itu kita mau meneladani Yesus, bahwa kita juga mau hidup untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita mau hidup dengan melayani orang-orang sekitar kita. Lewat apa? Lewat bersaksi. Tahu gak sih, kesaksian tuh kesaksian itu nggak cuma kita ceritain tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita juga lagi kasih tahu dia bahwa Tuhan tuh masih ada loh. Tuhan tuh masih belum selesai bekerja loh. Tuhan tuh bisa pakai cara-cara yang mustahil. Bahkan Tuhan juga bisa pakai cara-cara yang biasa. Bahkan karena terlalu biasa, beberapa orang nggak menyadari bahwa Tuhan sedang bicara sama dia. Karena bagi beberapa orang, kalau Tuhan bekerja, Tuhan harus pakai cara yang mujizat, yang ajaib. Tuhan harus pakai cara-cara yang di luar logika. Loh, Tuhan bisa pakai cara-cara yang paling sederhana yang kita lihat dari kehidupan kita di sekeliling. Contohnya gini. Contohnya adalah waktu itu aku lagi sulit banget ya buat punya ketenangan. Aku saat itu kayak lagi tertekan banget sampai kayak susah gitu ya mau bahagia, mau senyum, mau fun tuh kayak susah banget. Kata orang-orang, ya kalau misalnya kamu stres atau gimana, kamu tinggal cari aja hiburan. Tapi tahu nggak, ada sebuah titik di mana, di sebuah poin di mana mau kita cari hiburan apapun, kita nggak bisa punya ketenangan dan sejahtera itu. Dan kayak aku lagi di masa tertekan gitu ya, aku lagi di kamar aku, lagi ngetik-ngetik dan segala macam. Tiba-tiba salah satu dibilangnya apa ya, yang bagian bersih-bersih di sini di perumahan aku, itu tuh dia mau bantuin untuk ambilin mangga di rumah aku. Ada berapa ya? Ada 2 kalau salah, ada 2 pohon gitu. Nah ya udah kan, biarkanlah dia untuk naik dan manjat dan minta sapam untuk megangin mangganya gitu kan. Pokoknya mereka berdua lah gitu, aku cuma tetap di rumah aja. Nah singkat cerita, aku dalam posisi lagi tertekan, sulit banget buat ngalamin sebuah kebahagiaan gitu ya. Aduh susah banget buat happy karena lagi tertekan. Bapak ini yang hanyalah tugasnya bersih-bersih jalanan, dia ketawanya tuh ketawa yang bahagia banget. Karena apa? Karena nadahin mangga gitu. Jadi yang satu sapamnya naik ke atas pohon, dia tinggal nadahin mangga. Dia ketawanya tuh kayak happy banget gitu. Dan aku tuh kayak, kok dia bisa ketawa dengan se-happy itu ya? Padahal cuma megang mangga loh. Kok kayaknya kalau mau menghitung tentang kehidupan, kayaknya aku lebih baik gitu kehidupannya. Tapi kok dia bisa se-happy itu dan aku lagi susah ketawa nih gitu ya. Nah akhirnya aku dari situ, dari peristiwa sederhana itu, dari sebuah peristiwa sederhana di mana tukang sapu di perumahan aku ketawa-tawa karena dia bisa nadahin mangga, aku tuh dalam hati, Tuhan, ternyata kebahagiaan itu sebenarnya didapatkan dari hal-hal yang sederhana ya. Mungkin aku punya idealis yang terlalu tinggi. Aku hanya menilai bahwa sumber kebahagiaan aku cuma dari beberapa hal doang. Sehingga aku lupa bahwa sebenarnya kebahagiaan tuh ada setiap harinya kalau kita mau lihat kehidupan. Dan dari hal itu tuh aku kayak, tahun lalu sih itu kejadiannya, aku kayak ngerasa ditegur gitu loh. Aku kayak ngerasa, iya ya sebenarnya rasa ucapan syukur itu datang dari kesadaran bahwa berkat Tuhan tuh ada. Bahwa Tuhan tuh ada aja pakai hal-hal sederhana untuk membuat hati kita tuh bisa sukacita. Tuhan tuh bisa pakai peristiwa-peristiwa sederhana yang bisa membuat hati kita tuh damai gitu. Jadi aku kayak, Tuhan, aku kayak ngerasa malu gitu ya, karena aku kayak udah lama banget kayak susah untuk bahagia karena aku lagi tertekan banget gitu. Jadi akhirnya aku kayak ditegur dari hal yang sederhana. Jadi aku lebih sering malah melihat hal-hal sederhana yang justru aku jadi belajar bahwa harusnya aku lebih peka lagi ya terhadap semua peristiwa yang Tuhan lagi tunjukkan di sekitar aku, yang sebenarnya menuntun aku untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi
saksi Tuhan itu nggak cuma tentang hidup kita, ya, bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, tapi sebenarnya berangkat dari kepedulian kita kepada sesama kita, bahwa masih ada Tuhan loh, ternyata Tuhan tuh masih tolong aku, Tuhan tuh masih bekerja loh. Meskipun saat ini semua lagi sulit, semua lagi serba mahal, ya kan, ada begitu banyak kecurigaan kita, kenapa sih kok bisa mahal, kok bisa lagi susah di mana-mana. Tapi ketika kita mau bagiin pekerjaan Tuhan itu, kita sebenarnya lagi peduli sama sesama kita untuk mereka bisa tetap berharap sama Tuhan, untuk mereka bisa tetap yakin bahwa Tuhan tuh ada, untuk mereka tetap bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tuh dari hal-hal yang sepele tuh sebenarnya banyak banget terjadi di sekitar kita. Dan kesaksian kita itu sebenarnya sedang membebaskan orang-orang yang lagi di dalam ketakutan, yang lagi dalam kekhawatiran, yang lagi berada di dalam sebuah ketidaktahuan. Ya, saksi Tuhan, saksi yang bersaksi tentang Tuhan, menyaksikan Tuhan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan, sebaik kita lagi membebaskan orang-orang di sekitar kita yang lagi dibelenggu oleh ketidaktahuan, yang lagi dibelenggu dengan ketidakpercayaan. Bahwa ini loh, Tuhan tuh masih ada. Kalau Tuhan aja masih bekerja dalam hidup aku, Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kalian. Kalau Tuhan masih menyatakan jawabannya dalam hidup aku, pertolongan dalam hidup aku, pasti kalian juga akan ditolong dan dijawab doanya sama Tuhan. Jadi ada orang-orang yang nanti akan mendengar, oh dia aja sakit cuma kayak gitu ditolong sama Tuhan. Gimana saya yang sakitnya lebih parah ya, berarti masih bisa ditolong Tuhan. Oh, dia yang cuma punya utang 10 juta, sedangkan saya punya utang 20 juta, dan Tuhan ada untuk menolong dia, berarti Tuhan masih bisa menolong saya juga. Atau mungkin ada yang kayak gini, oh ya ampun, ternyata keluarganya tuh sulit banget ya, ternyata keluarganya juga ngalamin ngalamin perpecahan, kesulitan, keluarganya kayak gini-gini. Oh, tapi ternyata Tuhan tuh bisa memulihkan keluarga itu ya, berarti Tuhan juga bisa pulihin keluarga saya. Pada akhirnya sebenarnya kesaksian itu mengarah pada hal itu. Supaya orang-orang yang mendengarkan itu akhirnya mau untuk menyaksikan Tuhan dalam hidupnya. Mau untuk ikut kepada kehendak Tuhan. Mau untuk mengikuti cara-caranya Tuhan. Ya. Aku percaya ketika Roh Kudus itu kita terima dan sudah ada tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan bekerja secara luar biasa. Dan gak cuma bekerja secara mungkin cuma 6 bulan atau 7 bulan, enggak, tapi seumur hidup kita. Roh Kudus ada untuk menolong kita berjalan dalam pengudusan, dalam pemulihan, apalagi dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus itu yang jadi penolong kita, yang jadi penghibur kita ketika kita sulit, yang akan mengajarkan hal-hal yang, aduh Tuhan, aku gak ngerti ayat firman Tuhan itu. Ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Masih percaya bahwa Roh Kudus itu adalah diri kita? Masih ya? Harus ya? Walaupun hari kita belum melihat, tapi bukan berarti Tuhan itu gak bekerja. Jangan kita menilai pekerjaan Tuhan. Kalau memang belum terjadi, sabar dan nantikan pertolongan Tuhan. Bertahanlah, karena pada akhirnya kalau kita didapatkan tetap setia, kita tetap percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Satu kalimat yang aku nantikan ketika nanti aku ketemu sama Tuhan Yesus pada akhirnya, Tuhan katakan, masuklah hambaku yang setia, masuk ke dalam kemuliaan Tuhanmu. Pada akhirnya kita semua akan bersama dengan Tuhan kita dan menyaksikan, menikmati, mengalami kemuliaan Tuhan kita secara langsung. Itu aja yang aku mau bagikan di renungan hari ini. Sedikit ya hari ini, hanya kisah para 1 sampai 11. Iya, karena kalau misalnya kita lanjutin sampai ayat yang ke-26, ini khusus tentang Matias, dan kita akan bahas itu besok di hari Selasa tanggal 5 Maret.
Nah, jadi teman-teman semua yang baru pertama kali join di live talk aku, halo semua, shalom. Aku ada live di setiap siang, hari Senin sampai hari Jumat aja, jam 2 kurang lah ya, jam 2 kurang, sampai sekitar jam 3-an untuk bagiin renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Sebelumnya kita udah baca kitab Yohanes, kita udah baca apalagi, Galatia, Filipi, Efesus. Akhirnya kita masuk ke Kisah Para Rasul, karena dari kitab Yohanes tuh kayaknya aku semakin, nggak sabar untuk kayak perlu nih bahas kitab Kisah Para Rasul, karena ada kelanjutan dari, pelayanan Yesus ketika di bumi dalam masa inkarnasinya. Meskipun Yesus terangkat ke sorga, kembali ke sorga, kelihatannya kayak Yesus sudah nggak ada lagi bersama-sama para murid, tapi masih ada kelanjutan pekerjaan Yesus yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi segitu aja di renungan hari ini, khususnya tentang Kisah Para 1 ayat 8 yang udah sering banget kita denger ya teman-teman, bahwa jangan takut ketika kita menerima Roh Kudus, kita tuh diberikan kuasa supaya ya nggak cuma diberikan Roh Kudus for free, bukan cuma diberikan Roh Kudus supaya kita bisa memanggil Tuhan Allah kita dengan Bapa, ya Aba ya Bapa, bukan itu aja. Bukan cuma kita dengan Roh Kudus kita jadi anak Tuhan, bukan. Tapi pada akhirnya kita juga menjadi utusan, menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan tuh konsepnya luas banget. Kita akan bahas di hal-hal selanjutnya. Aku hanya bagiin hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit di siang hari ini. Jadi tetap semuanya kita ketemu lagi di besok hari Selasa jam 2 kurang. Kalau misalnya mau follow untuk bisa dapat notifikasi setiap aku live. Dan kita sudahi aja renungan hari ini karena sudah selesai. Kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku sangat bersyukur bahwa pada hari ini udah bagiin firman Tuhan khususnya tentang saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Ketika Roh Kudus itu ada berdiam dalam diri kami, karena kami percaya bahwa Roh Kudus itu yang memberikan kami kuasa, memberikan kami otoritas untuk bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Aku bersyukur untuk setiap teman-teman semua yang masih setia dengerin dari awal sampai akhir, maupun setiap orang-orang yang lagi pengen cari tahu tentang Tuhan, biar mereka boleh mengalami Engkau Tuhan secara penuh, secara pribadi, secara utuh, dan biar mereka bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan, saksikan kasihnya Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan tuh masih ada sampai saat ini. Tuhan, aku percaya Tuhan juga akan menyertai kami untuk menjadi saksi kami di keluarga, saksi kami di lingkungan kami, saksi kami di tempat pekerjaan kami, menjadi saksi Tuhan di orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu itu begitu besar, begitu nyata, begitu berdaulat dalam kehidupan kami. Biar kami nggak hanya hidup di dalam Roh Kudus, tapi kami juga hidup dituntun oleh Roh Kudus. Biar kami dalam keseharian kami ditemukan ketaatan Tuhan, ditemukan ketekunan, kesetiaan untuk senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Aku bersyukur berkat Tuhan nyata, melimpah, dan memperluas kapasitas kami, kapasitas hati, pikiran, dan hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, teman-teman semua, thank you yang udah mau dengerin di siang hari ini. Itu aja, kita lanjut besok. Nggak ada lagi ngobrol-ngobrol. Iya, aku mau lanjut ada kegiatan. Jadi ketemu besok ya semua. God bless you.